Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Ranti Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Ranti Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan kepada saya gitu ya tentang bagaimana cara memelihara ayam kampung ini, terutama dari mana saya harus memulai, apakah saya mulai dari pelihara anak atau DOC, atau saya mulai dari dire gitu ya, calon indukan, atau saya mulai dari indukan gitu. Kemudian juga ada yang nanya tentang bentuk kandang seperti apa, kemudian juga bagusnya itu ayam petelur atau ayam berdaging gitu. Juga banyak yang menanyakan tentang pakan gitu. Nah, saya mohon maaf belum sempat balas satu persatu gitu ya, karena saya juga masih banyak harus belajar dan melihat dari pengalaman gitu ya. Saya juga banyak belajar dari berbagai YouTube gitu yang di-share di grup-grup Facebook juga gitu. Jadi saya mulai pelajari pelan-pelan gitu sambil saya praktek. Nah, alhamdulillah saya sudah jalan usaha memelihara ayam kampung KUB ini selama 1 tahun 3 bulan gitu ya. Jadi saya sudah merasa ada cukuplah pengalaman untuk berternak ayam kampung KUB ini, khususnya untuk yang kita mau jadikan sebagai bisnis atau sebagai penghasilan, tidak hanya sekedar hobi saja. Nah, oleh karena itu saya coba membuat sebuah rangkuman gitu dari pengalaman saya selama 1 tahun ini, terutama ini penting sekali ya kita ketahui bagi teman-teman yang belum memulai berternak gitu, dan ini penting sekali kita harus pahami seluk-beluknya, gambaran secara umum gitu ya. Saya akan sharing mungkin masih secara umum gitu. Nah, nanti tentunya untuk memperdalam lebih lanjut, teman-teman yang mau memulai ternak harus mempelajari lebih lanjut gitu, karena memang beternak ataupun melakukan usaha apapun kita tidak bisa tinggal diam dengan hanya belajar 1-2 informasi atau 1-2 sumber gitu, tapi harus rajin gitu ya. Kita tahu dulu secara umum dulu, kemudian kita mulai praktek melangkah. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita juga harus belajar lagi masing-masing seluk-beluknya mendalam gitu ya. Contoh misalnya seperti pakan gitu ya, secara umum nanti saya akan ceritakan, tapi untuk lebih detailnya teman-teman harus belajar lebih lanjut dari berbagai sumber informasi yang ada, kemudian dipraktekkan, kemudian juga disesuaikan dengan kondisi masing-masing, karena tidak semua yang dilakukan oleh peternak yang di satu lokasi berhasil, di tempat kita pasti berhasil. Karena kita tentu lingkungan yang beda-beda ya. Ada yang cuacanya kita mungkin panas, ada yang cuacanya lebih dingin gitu. Tentunya itu perlakuannya berbeda-beda. Tapi secara umum saya akan ceritakan pengalaman saya gitu, dan saya rangkum dalam beberapa poin berikut ini. Peternak ayam kampung tidak memerlukan keahlian khusus ya, atau tidak sulit gitu ya, tapi tetap kita harus memiliki pengetahuan dasar atau ilmu-ilmu dasar sebelum kita memulai, sehingga kita tidak terlalu banyak trial and error gitu, dan kita juga tidak terlalu banyak menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga maupun menghabiskan waktu gitu, supaya kita sudah bisa mendapatkan cara terbaik, cara yang paling efisien berdasarkan pengalaman-pengalaman dari peternak-peternak yang sebelumnya sudah menjalankan. Nah, berdasarkan saya yang sudah jalan selama 1 tahun lebih ini, beberapa hal yang harus kita pelajari dan kita miliki pengetahuan tentang peternak ayam kampung itu setidaknya ada
4 hal gitu yang wajib benar-benar kita harus pahami, harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tentang siklus hidup ayam kampung gitu ya. Jadi ayam kampung ini kita harus paham bahwa dia itu kalau kita mulai dari telur gitu ya. Jadi dari telur kemudian nanti menetas, ditetaskan jadi DOC, kemudian setelah jadi DOC nanti ada masa brooding gitu. Kemudian ada masa pembesaran, kemudian ada masa remaja gitu atau kadang orang menyebut diri atau pulet gitu ya, persiapan menjadi indukan. Kemudian yang terakhir menjadi indukan. Oke. Kemudian yang wajib kita ketahui kedua setelah kita memahami siklus hidup ayam kampung ini adalah tentang pakan ya. Jadi tiap tahapan dari siklus hidup ayam kampung itu kan punya jenis pakan yang berbeda-beda, terutama dari sisi kandungannya ya. Karena misalnya di saat kita memelihara dari DOC umur 1 hari, di minggu awal atau selama 1 bulan itu sangat penting pakan yang mengandung protein tinggi. Nah biasanya ini kita menggunakan pakan dari pabrikan gitu. Kemudian nanti setelah umur 2-3 bulan itu ayam pakan pedaging, dan ketika kita memelihara indukan supaya produktivitas telurnya tinggi, kita juga harus paham tentang komposisi pakan untuk indukan itu ya. Jadi yang kedua tadi tentang pakan gitu kita juga harus paham persis, jangan sampai nanti kita keliru memberi pakan sehingga hasilnya tidak maksimal atau tidak seperti yang kita inginkan gitu. Kemudian yang perlu kita pahami yang ketiga itu adalah tentang kandang gitu ya. Jadi ayam kampung ini di tiap tahapan siklus hidupnya itu juga memerlukan kandang yang berbeda-beda ya, sejak dari DOC gitu, kemudian nanti di saat pembesaran gitu, dan nanti juga terakhir di kondisi waktu indukan gitu, gimana mengaturnya, kemudian menyesuaikannya, ukuran-ukurannya dan sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini kita juga sebaiknya juga kita harus pahami tentang suplemen gitu, atau untuk untuk meningkatkan kesehatan atau daya tahan terhadap imunitas dari ayam kampung ini. Kita juga harus pelajari ya suplemen-suplemen seperti apa gitu, bagi yang mau menggunakan organik seperti apa, bagi yang mau menggunakan kimia seperti apa gitu. Termasuk jika diperlukan kita juga perlu mengetahui tentang vaksin gitu, vaksin apa saja yang diperlukan untuk ayam kampung ini gitu ya. Kemudian yang kelima ya, ada 5 ternyata. Yang terakhir sebenarnya ini yang paling penting gitu, yang harus kita kuasai adalah tentang pasar ya, pasar. Jadi kalau kita sudah tahu tentang siklus hidup ayam kampung, kemudian yang kedua tahu pakannya, yang ketiga tahu kandangnya, yang keempat tentang suplemen atau tentang obat-obatan atau vaksin, yang terakhir itu kita juga harus tahu gitu pasarnya seperti apa gitu, apakah di sekitar kita itu cocok untuk pemasaran untuk jualan sebagai karkas pedaging gitu, yang biasanya umurnya sekitar 75 hari sampai 90 hari, atau kita mau jualan telurnya, telur ayam kampung gitu. Kemudian atau kita juga bisa jualan DOC-nya yang baru umur 1 hari, dan yang terakhir juga marketnya juga jual paket indukan. Ini juga ada market sendiri-sendiri. Nah, mana yang paling baik? Yang paling baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan market atau kebutuhan pasar di sekitar kita. Nah, ini kita perlu survei, perlu tanya sana sini, mungkin ikut grup Facebook, ikut medsos lain gitu. Nah, kita sambil belajar mana yang paling cocok, ataupun kita juga bisa ngecek ke pasar gitu, mana yang paling terima. Setelah itu juga yang di pasar dibutuhkan tapi kita tetap masih dapat untung. Nah, itu ya. Jadi
ada 5 ternyata ya, 5 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu siklus hidup ayam kampung, yang kedua tentang pakan, yang ketiga tentang kandang, yang keempat tentang suplemen atau obat-obatan atau vaksin, dan yang terakhir tentang pemasaran wajib yang kita ketahui. Oke, saya mulai dari poin pertama ya. Jadi kita harus memahami tentang siklus hidup ayam kampung gitu. Nah, ayam kampung secara awal sampai akhir, kalau kita mulai dari telur gitu, itu ada 5 ya, ada 5 tahapan yang bisa kita bedakan gitu ya. Yang pertama itu sejak dari telur gitu. Jadi ayam kampung ini ketika telur dihasilkan oleh indukan itu memerlukan siklus sekitar rata-rata ya 21 hari di dalam mesin tetas, sama dengan ketika dierami induknya. Jadi dia perlu waktu 21 hari untuk menetas gitu. Kemudian yang kedua, siklus yang kedua itu DOC ya, masa brooding itu dimulai dari DOC, di old chicken atau ayam umur 1 hari sampai umur 1 bulan gitu. Nah, biasanya itu masa brooding, itu masa awal pertumbuhan, itu sangat penting ya sebagai dasar untuk membuat ayam itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik untuk di usia-usia selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian siklus yang ketiga itu masa penggemukan atau masa pembesaran. Ini adalah ketika ayam berumur mulai masuk bulan kedua ya, dari umurnya sekitar 31 hari nanti sampai umur 75 hari sampai 90 hari gitu. Jadi sekitar 2,5 bulan sampai maksimal 3 bulan. Nah, ini masa pembesaran ini adalah atau penggemukan ini adalah masa di mana kita harus mengejar bobot ayam itu mencapai paling enggak 1 kilogram ke atas gitu ya. Biasanya di beberapa restoran itu mensyaratkan sekitar 0,8 kilo atau 800 gram sampai dengan 1 kilogram daging karkas yang bersih. Nah, itu bisa dihasilkan dari ayam sekitar 1,2 kilogram hidup gitu ya. Artinya kita harus ngejar target 1,2 kilogram saat di umur maksimal 3 bulan atau 90 hari. Nah, kemudian siklus selanjutnya adalah siklus dire atau pulet gitu ya. Ini merupakan siklus di mana ayam mulai masuk ke tahapan persiapan menjadi indukan gitu. Nah, ini bisa kita mulai umur 4 bulan ya. Jadi setelah 90 hari gitu, setelah 3 bulan, nah bulan keempat kemudian bulan kelima itu saat masa pulet atau persiapan indukan. Nah, ini 2 bulan ini juga sangat penting gitu ya. Kita ngejar supaya ayam ini siap ketika memasuki umur 6 bulan untuk jadi indukan. Kemudian siklus selanjutnya mulai umur 6 bulan itu sudah bisa menjadi indukan gitu ya untuk yang betina. Sedangkan untuk yang jantan biasanya kita pilih yang sudah umur paling enggak 8 bulan. Artinya ada selisih 2 bulan, sebaiknya jangan terlalu dekat atau sama. Biasanya jantannya akan kurang agresif dan kurang bagus hasilnya. Nah, baiknya kalau untuk yang betina 6 bulan sudah bisa dijadikan indukan untuk bertelur. Nah, masa produktifnya itu bisa sampai sekitar paling enggak 2 tahun gitu ya. Sampai dia umur 2 tahun itu masa produksi atau masa produktif untuk indukan ini bertelur gitu. Nah, saat ini nanti kita juga harus pahami ya kebutuhan-kebutuhan saat menjadi indukan, karena saat penggemukan, saat tadi brooding itu berbeda perlakuannya terhadap indukan, maksud perlakuannya dibanding dengan indukan gitu. Nah, kemudian setelah umur 2 tahun, jika kita sudah lihat kita
lihat sudah tidak produktif lagi bertelur, maka itu sudah jadi ayam afkir gitu ya. Kita bisa jual sebagai ayam akwir yang dijadikan ayam potong gitu. Itu juga ada pembelinya gitu. Jadi untuk digunakan untuk mungkin untuk bakso atau untuk bikin campuran bakso atau untuk bikin misalnya kayak gudeg dan lain-lain. Hal kedua yang harus kita pahami sebelum memelihara ayam kampung, khususnya ayam kampung KUB, adalah tentang pakan. Nah, pakan ayam kampung KUB ini secara garis besar itu bisa dipisahkan menjadi 3, yaitu yang pertama pakan ayam starter atau untuk brooder ya. Jadi ayam starter ini diberikan kepada anak ayam yang berumur 1 hari sampai dengan 30 hari gitu. Nah, kemudian yang kedua pakan ayam grower atau pembesaran ya, atau pakan ayam pedaging gitu. Nah, ini biasanya diberikan untuk ayam yang mulai umur 31 hari sampai umur 4 bulan gitu, siap bertelur gitu. Kemudian nanti kalau sudah umur 4 bulan, kita mulai diberikan jenis pakan ayam yang ketiga, yaitu pakan petelur, atau kadang ada yang nyebut juga pakan ayam untuk layer gitu ya. Jadi diberikan untuk ayam yang indukan mulai dari biasanya umur 5 bulan persiapan bertelur sampai nanti afkir sekitar umur 2 tahun. Nah, kemudian untuk perbedaan antar pakan ayam ini dari grower, starter, kemudian layer itu pada komposisinya, terutama di komposisi yang kita utamakan gitu ya. Nah, untuk pakan ayam yang pertama yaitu untuk starter, itu pada umumnya kita menggunakan pakan namanya complete feed, artinya yang kandungan dari pakan ayam ini sudah lengkap sesuai dengan kebutuhan ayam di masa-masa awal pertumbuhannya, umur 1 hari sampai 31 hari. Karena di saat umur ini ayam perlu banget untuk pertumbuhan yang maksimal supaya nanti di tahap pertumbuhan berikutnya tidak mengalami masalah. Nah, yang paling penting di sini adalah kandungan protein. Nah, kandungan protein di saat umur starter ini, pakan ayam mengandung sekitar 22-24% ya kandungan proteinnya. Nah, kemudian kandungan lain ada karbohidrat, kemudian ada vitamin, ada serat, ada lemak dan sebagainya. Itu bisa kita lihat dari berbagai referensi, mungkin kita bisa cari di googling gitu ya komposisinya. Tapi pada umumnya teman-teman peternak itu di saat awal-awal pertumbuhannya kita menggunakan pakan ayam starter yang complete feed dan dari pabrikan gitu. Karena kalau di sini sampai kita nanti komposisinya atau ingredient ya kurang tepat, hasilnya ayam akan tidak memenuhi standar gitu, atau bahasa Jawa namanya kuntingan gitu ya, jadi kecil-kecil gitu. Itu ya, jadi untuk pakan ayam yang pertama itu starter, lebih baik kita menggunakan complete feed yang dari pabrikan. Kemudian yang pakan ayam jenis kedua yaitu untuk pertumbuhan atau grower, atau kita sering sebut pedaging. Nah, di sini kita akan memfokuskan pada karbohidrat dan lemak ya, supaya selain tetap protein, tapi proteinnya komposisinya sudah bisa diturunkan menjadi sekitar 19% gitu. Nah, yang kita tambahkan adalah karbohidratnya. Nah, kalau di sini kita sudah bisa mencari pakan-pakan alternatif seperti menggunakan misalnya kayak singkong, jagung, kemudian kita juga protein bisa ngambil dengan azolla, kemudian kita juga bisa menambahkan dengan daun-daun hijau untuk vitaminnya. Nah, kalau untuk penjelasan lebih detail tentang pakan ayam jenis kedua ini untuk pedaging,
teman-teman bisa lihat di video kami sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat pakan ayam untuk pedaging gitu. Nah, di sana kita sudah jelaskan secara lengkap bagaimana cara membuatnya. Kalau untuk komposisinya, teman-teman juga bisa melihat referensi yang ada di literatur dari berbagai sumber, misalnya dari terutama gampang saja kita cari di googling itu ya. Kemudian untuk yang pakan ayam jenis petelur atau untuk layer, di sini kita akan fokuskan untuk supaya produktivitas telurnya tinggi. Nah, karena supaya produktivitas telurnya tinggi, di sini kita berikan komposisi yang proteinnya juga sudah mulai hampir sama dengan pedaging, tapi yang penting di sini tambahan-tambahan enzimnya yang kita utamakan gitu. Kemudian karbohidrat, lemak kita kurangi gitu supaya pertumbuhan ayam tidak terlalu gemuk gitu. Karena kalau ayam terlalu gemuk, telurnya produktivitasnya menjadi rendah gitu ya. Nah, biasanya para peternak atau pemelihara ayam KUB di tahapan ini juga menggunakan pakan racikan sendiri gitu. Nah, untuk pakan racikan untuk ayam petelur ini saya juga udah buatkan video, silahkan dicari. Judulnya cara membuat pakan ayam petelur. Nah, ditujukan untuk supaya kita produktivitas telurnya tinggi tapi pakannya tetap masih terjangkau gitu ya. Nah, di sana kita fokusnya akan perbanyak enzim-enzim untuk petelur ya. Jadi bahan-bahannya seperti misalnya kalau kita mau buat racikan sendiri, kecambah dari jagung, kecambah dari padi gitu kan, tambahkan azola gitu. Nah, kalau kita mau lengkap lagi, kita harus tambahkan dengan konsentrat petelur gitu. Nah, itu, tapi lebih lengkapnya silahkan teman-teman bisa lihat di cara membuat pakan ayam petelur. Oke, jadi itu dua hal pertama yang wajib kita ketahui sebelum memulai beternak ayam kampung, yaitu yang pertama tentang siklus hidup ayam kampung, kemudian yang kedua tentang pakan apa saja yang dibutuhkan oleh ayam kampung, mulai dari siklus awal yaitu 1 DOC sampai dengan nanti jadi indukan. Nah, kemudian untuk yang ketiga, 4, 5 saya akan masukkan di video berikutnya, soalnya sudah terlalu panjang durasi dari video ini. Ikuti terus ya.